Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Statistika akan mempresentasikan makalah yang berjudul penyajian data dalam bentuk tabel. Latar belakang kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan angka-angka yang disebut data kasar. Penyebutan dengan data kasar menunjukkan bahwa data itu belum diolah dengan teknis statistik tertentu. Jika data-data itu masih berwujud sebagaimana data itu diperoleh yang biasanya berupa skor. Skor-skor tersebut dapat pula disebut dengan istilah skor kasar, yang artinya sama dengan data kasar. Biasanya relatif banyak dan tidak beraturan. Dalam pembuatan laporan penelitian dan data tersebut harus dilaporkan agar dapat memberikan gambaran yang bermakna. Data-data itu haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematis. Ada sejumlah cara yang dapat dipilih untuk menampilkan data hasil pengukuran dalam kerja penelitian, jenis data, selera penelitian, dan tujuan penampilan data itu sendiri. Langsung masuk ke pembahasan penyajian data. Jadi penyajian data itu kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan angka-angka yang disebut data kasar atau bisa disebut dengan raw data, yang menunjukkan bahwa data tersebut belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Jika data tersebut masih berwujud sebagaimana data itu diperoleh yang biasanya berupa skor dan relatif banyak, tidak beraturan dalam pembuatan laporan penelitian. Data termasuk yang harus dilaporan agar dapat memberikan gambaran yang bermakna. Data-data itu harus disajikan ke dalam tampilan yang sistematis dan untuk keperluan penganalisasian. Biasanya data itu disusun untuk sebuah tabel. Jadi bawah ini jenis tabel penyajian data. Pada dasarnya banyak cara untuk menyajikan data sehingga ia dapat difahami dan digunakan secara tepat oleh pengelolaan data. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengelola data dalam menganalisis data tersebut. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain: yang pertama, tabel berisi kolom. Yang mempunyai arti adalah tabel-tabel yang dibuat selain dari tabel konsistensi dan distribusi frekuensi, yaitu tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang berupa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Langsung dilanjut ya. Ini dilihat contoh tabel data yang berisi kolom. Tabel data IP seseorang mahasiswa pendidikan MTK. Ini bisa dilihat contoh-contoh tabel. Dilanjut yang kedua, tabel konsistensi atau kontingensi merupakan bagian dari tabel berisi kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Contoh banyak murid di sekolah di daerah Indralaya menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2006. Nah, ini contoh tabel kontingensi dalam jenis kelamin tahun 2006 menurut tingkat sekolah. Yang pertama, jenis kelamin laki-laki yang tingkat sekolahnya SD 4.756, yang SMP 2.795, terus yang SMA 1.400
Jumlahnya menjadi 9012. Terus jenis kelamin yang perempuan tingkat SD 4032, yang tingkat SMP 2116 dan tingkat SMA 1256. Jadi jumlahnya bisa 7404. Terus jenis kelamin, terus jumlah dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tingkat sekolahnya SD itu 8790, terus yang SMP 4911 dan SMA 2715. Berarti jumlah tersebut atau ini selisih menjadi 1616. Oke, ini dilanjut tata cara membuat tabel. Caranya membuat tabel, pada dasarnya banyak cara untuk menyajikan data sehingga ia dapat difahami dan digunakan secara tepat oleh pengolah data. Namun menghasilkan gambaran data yang komunikatif harus diingat untuk suatu kebutuhan. Dalam ini penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan mengolah data dalam menganalisis data tersebut. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Penyajian dalam bentuk tabel banyak digunakan pada penulisan laporan hasil penelitian dengan maksud agar orang mudah memperoleh gambaran rinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Suatu tabel yang lengkap. Jadi di bawah ini contoh-contoh atau suatu tabel yang lengkap. Yang bawah ini terdiri dari yang pertama nomor tabel. Di nomor tabel, bila tabel yang dijadikan lebih dari satu makna hendaknya diberi nomor agar mudah untuk mencari kembali bila dibutuhkan. Nomor tabel biasanya ditempatkan di atas sebelah kiri sejajar dengan judul tabel. Terus yang kedua, judul tabel. Jadi judul tabel itu setiap tabel yang disajikan harus diberikan judul, karena dari judul tabel orang-orang dapat mengetahui tentang apa yang disajikan. Jadi bawah ini menjelaskan, akan saya jelaskan contoh tabel yang pertama. Ini penulisannya. Tabel 1, banyaknya murid sekolah di daerah Bogor menurut tingkat sekolah dan sejenis dan jenis kelamin 1994. Terus ini lanjutannya yang tadi ini yang nomor 3, catatan pendahuluan. Di catatan pendahuluan biasanya diletakkan di bawah judul dan berfungsi sebagai keterangan tambahan tentang tahun pembuatan tabel atau jumlah pengamatan yang dilakukan. Terus yang nomor 4 lanjutannya badan tabel. Jadi badan tabel dari judul kolom, judul baris, judul kompartemen dan sel. Terus yang kelima, catatan kaki. Jadi catatan kaki ini dimasukkan untuk memberikan keterangan terhadap singkatan atau ukuran yang digunakan, bisanya dengan memberi tanda yang sesuai dengan tanda yang terdapat di kanan atas singkatan yang digunakan, tanda yang bisanya dapat berupa rupa dan lain. Catatan kaki diletakkan di bawah kiri tabel atau bisa huruf X. Terus yang nomor 6 ini sumber data. Sumber data diletakkan di bagian kiri bawah di bawah catatan kaki. Sumber ini mempunyai arti penting bila data yang disajikan berupa data sekunder, menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi ini yang lanjutannya tadi menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi di bawah ini contohnya 42.4.1.
Ini contoh penulisannya dalam ilmu statistik. Tabel distribusi frekuensi, pengertian dan macamnya. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu faktor atau tabel yang membagi data dalam beberapa kelas. Tabel distribusi frekuensi terdiri dari dua macam, yaitu distribusi frekuensi kategorikal dan distribusi frekuensi numerikal. Jadi distribusi frekuensi kategorikal dan distribusi frekuensi numerikal itu ada penjelasannya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama saya akan jelaskan distribusi frekuensi kategorial. Di distribusi frekuensi kategorial adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya berdasarkan atas macam-macam data atau golongan data yang dilakukan secara kualitatif. Perhatikan ini contoh dari distribusi frekuensi kategorikal. Ini contoh dari tabelnya. Hasil penjualan toko BRI Bakti tahun 2005. Mungkin sedikit saya akan membacakan atau menjelaskan. Macam ini contoh yang pertama, macam barang dagangan. Contoh kacang tanah, kedelai, jagung, beras. Ini juga harus ada jumlah penjualan ton, setiap ton. Kacang tanah 20, jumlahnya 20, kedelai 15, jagung 35, beras 60. Jadi setelah menyebutkan macam barang dagangan dan jumlahnya, ini jumlah terdahulu totalnya penjualan semua dari kacang tanah, kedelai, jagung, beras menjadi 130. Terus yang kedua tadi saya akan menjelaskan distribusi frekuensi numerikal. Distribusi frekuensi numerikal adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam angka. Perhatikan contoh berikut yang di bawah ini, contoh distribusi frekuensi numerikal. Data usia karyawan PT Angin Ribut Ambulu. Jadi untuk karyawan tahun-tahunnya ini di bawah tabel. Jadi umur dari 20 sampai 44, 60 sampai 29,9, 30 sampai 34, 35 sampai 39. Kita bisa dengan 20 dengan 24 itu menjadi 25. Terus jumlah karyawan ini setiap orang dari umur 20 sampai 44 sampai 24 berjumlah 15. Terus yang umur 25 sampai 29 berjumlah 16, 30 sampai 34 berjumlah 4, 5 sampai 39 berjumlah 5. Jadi semua dijumlah menjadi 40. Terus yang penulisan 2.4.2 pengertian tabel distribusi frekuensi dan macamnya. Dalam dunia statistik kita mengenal beberapa macam, bisa disebut TDF, yaitu tabel distribusi frekuensi, data tunggal, TDF data kelompokan, TDF kumulatif atau TDF relatif, tabel presentasi. Yang pertama TDF data tunggal. Jadi TDF data tunggal salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi data. Dari data angka yang ada itu tidak dikelompokkan atau bisa dengan disebut okropet update. Ini langsung contoh dari distribusi frekuensi nilai UAS dalam bidang studi MTK dari 40 orang siswa kelas 9 1 SMA Tunas Cendekia. Jadi ini contoh dari distribusi frekuensi nilai UTS bidang studi MTK dari murid 40 orang siswa. Ini bisa dilihat sendiri dari nilainya, frekuensinya bisa ditulis dalam bentuk tabel. Terus yang kedua TDF data kelompokan, salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan secara pancaran frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompokkan dalam tiap
unit terdapat sekelompok angka. Data disajikan berbentuk data kelompokan grup data. Huruf-huruf N yang terdapat pada lajur baik yang terdapat pada tabel di atas maupun di bawah adalah singkatan dari number of gases, jumlah frekuensi atau jumlah hal yang diselidiki atau jumlah individu. Ini bisa dilihat contoh dari DDF data kelompokan yang berupa dengan dimasukkan dengan usia atau frekuensi berbeda. Kalau dan distribusi frekuensi yang di atas ini kan tentang dimasukkan tentang nilai-nilai dalam sekolah, tapi yang sini adalah usia atau selisih. Terus yang ketiga, PDF kumulatif statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung meningkat atau selalu ditambah-tambahkan baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Jadi ini bisa dilihat dari contoh dari PDF kumulatif. Yang keempat ini DDF relatif, frekuensi yang disajikan berbentuk angka persenan. Keterangan tabel untuk memperoleh frekuensi relatif persenan. Contoh P sama dengan X 100% sama dengan frekuensi yang dicari presentasinya. N sama dengan number jumlah frekuensi atau individu. P angka presentasi. Persentase 17,5 itu diperoleh dari X 100% sama dengan 17,5 sebesar 32,5 diperoleh dari X 1% sama dengan 45,0. Demikian seterusnya jumlah presentasi harus selalu sama dengan 100,0. Jadi ini contoh dari TDF relatif bisa dilihat. Mungkin langsung ini yang nomor 5 berbentuk dengan tabel presentasi kumulatif. Tabel frekuensi relatif dapat diubah ke dalam bentuk tabel presentasi kumulatif. Jadi itu contohnya dari tabel presentasi kumulatif. Bisa dilihat langsung nomor 2.4.3 tabel silang berupa perhitungan frekuensi pemunculan data dapat disajikan dalam bentuk tabel silang. Tabel silang hanya terdiri dari satu variabel, tapi dapat juga terdiri dari dua variabel. Contoh nomor 1, mapel matematika jumlahnya 11. Nomor 2, mapel kimia jumlah 10. Nomor 3, mapel fisika jumlah 7. Nomor 4, mapel pelajaran biologi berjumlah 6. Oke, langsung yang terakhir penutup atau bisa yang tadi saya akan membacakan kesimpulan makalah penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi kesimpulannya, tabel adalah penyajian data yang disusun berdasar garis dan kolom. Sebuah tabel minimal memuat judul tabel, judul kolom, judul baris, dan setiap judul dan baris berisikan angka, jumlah dari mana data diperoleh, serta terdapat catatan-catatan yang perlu atau bisa diberikan dalam bentuk penyajiannya dapat digambarkan memulai diagram. Terus ini tadi kan saya sudah membacakan kesimpulan. Ini yang terakhir saya akan bacakan saran yang pertama, kita harus memahami bagaimana bentuk tabel dan definisinya. Itu sarannya dalam mempelajari ilmu penyajian data dalam bentuk tabel. Terus kedua, kita dapat memanfaatkan ilmu statistik di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu dari presentasi dari kelompok kami yang makalahnya penyajian data dalam bentuk tabel disusun untuk memenuhi mata kuliah statistik. Mungkin saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.